Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ya, ini kita lanjut lagi di mata kuliah komunikasi bisnis. Kali ini kita akan membahas bab 7 ya. Kalau kemarin sudah kita bahas tentang bab 5, 6, ini selanjutnya adalah bab 7 yang akan lebih banyak tentang revisi pesan-pesan bisnis ya. Revisi pesan-pesan bisnis. Apa itu revisi pesan-pesan bisnis? Akan kita bahas ya di bab 7 ini. Oke, bagaimana nanti kita pembahasan ada 3 poin ya tentang chapter bab 7 ini, tentang keterampilan merevisi itu sendiri, pemilihan kata yang tepat, dan juga membuat kalimat yang efektif gitu ya. Ini salah satunya yang akan kita bahas. Ini beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah keterampilan untuk merevisi ya, keterampilan untuk merevisi pesan. Ini penting banget, bahwasanya ya kita itu kan kadang human ya, manusia, tidak lepas dari yang namanya kan mungkin error atau mungkin kesalahan gitu ya. Makanya kita juga mampu membuat, tapi juga harus mampu untuk merevisi pesan-pesan seperti itu. Yang pertama adalah revisi pesan bisnis. Revisi pesan bisnis adalah merupakan langkah terakhir dalam mengembangkan pesan-pesan bisnis secara efektif. Jadi setiap pesan bisnis perlu diedit, baik menyangkut masalah isi dan pengorganisasiannya yang sudah kita bahas gabung kemarin, gaya penyampaiannya maupun format penulisannya. Nah, mungkin kan kadang kan kita mempunyai suatu ide gagasan, terus pesan yang sudah kita sampaikan, tapi ini kok kayaknya tidak sesuai nih dengan apa yang menjadi tujuan saya, kok kayaknya stylenya kurang bagus nih, kok perlu aku update nih. Nah ini perlu adanya suatu bentuk yang namanya revisi gitu ya, biar kelihatan ciamik gitu ya. Terus bagaimana di sini dalam revisi itu tahapan dalam menulis pesan bisnis. Kita harus mengetahui dulu nih tahapan dalam menulis pesan bisnis itu adalah yang pertama adalah mempersiapkan draft atau konsep dasar bisnis yang akan disampaikan. Ide pokok apa yang akan disampaikan dalam pesan bisnis itu sendiri. Itu harus jelas. Ya, harus jelas. Jadi mempersiapkan draftnya, konsepnya apa, bisnis yang disampaikan, itu draftnya paling nggak kita sudah ada gambaran seperti itu. Yang kedua adalah penelaahan atau review. Review di sini adalah dan juga perbaikan ulang. Review atau setelah kita membuat draft atau rencana pesan bisnis itu kan kita biasanya mengecek gitu ya, kita lakukan cek, kita bisa melakukan review baik dari sudut isinya, pengorganisasian pesannya bagaimana bentuknya, gaya bahasanya, terus susunan tata bahasanya, penggunaan tanda baca, format gitu ya. Nah ini penting, tanda baca misalkan harusnya titik, kok harusnya ini koma, orang pun juga akan menilai cara membacanya bagaimana, itu akan dinilai. Itu salah satu hal yang harus dipahami seperti itu. Terus bagaimana tahapan merevisi pesan-pesan bisnis sendiri itu adalah yang pertama adalah mengedit isi dan pengorganisasian, terus mengedit gaya style atau penulisan, terus mengedit format bentuknya. Nah ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mengedit isi dan pengorganisasian. Bagaimana mengedit isi dan pengorganisasian itu sendiri adalah mungkin beberapa pertanyaan ini yang sudah kita susun ya, dapat membantu untuk mengedit dalam organisasi pesan-pesan bisnis itu sendiri. Salah satunya adalah apakah isi suatu pesan telah sesuai dengan yang direncanakan. Kita bahas isinya sesuai enggak ini apa yang saya rencanakan. Terus apakah poin penting suatu pesan telah dimasukkan dengan urutan yang logis dan urut. Ya yang urut habis misalkan dari pembukaan habis itu langsung poin-poin pentingnya, tidak ada mungkin gambarannya. Nah, misalnya itu penting, urut-urutannya harus jelas. Pembukaan, inti, penutup misalkan harus jelas. Apakah ada keseimbangan yang baik antara yang umum dengan yang khusus? Apakah ide utama telah memperoleh porsi pembahasan yang cukup? Nah, ini tadi seperti di bab selanjutnya yang saya bilang bahwa ide utama itu penting. Jangan sampai kita membuat suatu gagasan pesan tapi mengaburkan ide utama. Nah, ini sering dilakukan. Jadi banyak yang sering dilakukan, ada menggagas yang kurang, ide utamanya kurang digagas seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah fakta-fakta pendukung yang cukup. Apakah benar-benar fakta yang
kita ungkapkan itu yang dalam suatu pesan itu sesuai. Itu yang banyak. Forward cuma satu tok. Oh, ini kayaknya kurang kuat. Ya, harus dikuatin gitu. Terus apakah perlu menambahkan informasi yang baru? Terbarukan informasi yang baru itu saya rasa juga paling penting ya. Update, jangan sampai pesan-pesan itu data-datanya di tahun misalkan itu sudah 2022, jangan sampai di tahun 2000, tahun 2000, tahun 99, kan jauh banget gitu ya. Itu perlu pengupdatean suatu data. Selanjutnya adalah bagaimana mengedit gaya atau style penulisan. Ini salah satu untuk bisa mengedit gaya atau stylenya adalah dengan apa? Apakah pesan-pesan penting yang disampaikan sudah jelas, tidak membingungkan dan mudah dipahami gitu ya. Itu harus mencerminkan dalam ide dalam pembuatan pesan bisnis itu sendiri. Apakah dalam menulis pesan bisnis telah memberikan suatu kesan baik bagi penerima pesan? Oh, ini penting, ini kira-kira akan membekas enggak ini pesannya. Apakah kata-kata frasa yang digunakan dalam penulisan pesan tersebut mampu menghidupkan suatu pesan sehingga menarik bagi penerima pesan? Kalau kata-kata frasa yang digunakan dalam pesan tersebut tidak menarik suatu bagi penerima pesan, ya itu kurang menusuk ibaratnya pesannya kan gitu kan. Terus apakah transisi yang digunakan di antara kalimat telah dinyatakan secara jelas ya? Transisi itu perubahan kalimatnya, kata sambungnya lah, itu style penulisannya itu harus jelas. Terus mengedit format. Nah, ini penting ini. Bentuk format yang lazim dan digunakan dalam pesan bisnis itu apa? Ini adalah apakah full block style atau bentuk lurus penuh atau semi block style atau bentuk semi penuh atau block style atau bentuk penuh. Nah, ini ada beberapa style-style yang sudah ada di dalam format mengedit format itu ya. Kita kalau misalkan resmi, apakah bisa, kadang banyak menggunakan full block style misalkan, semi block style misalkan, seperti itu juga banyak. Ini beberapa formatnya yang sudah ada, tergantung kita melihat apakah itu resmi, non resmi, atau mungkin yang kita inginkan yang sesuai dengan tujuan dari pesan bisnis itu sendiri, itu ada seperti itu. Ini terus ada intent style atau bentuk bertekuk, terus hanging paragraph style atau paragraf menggantung. Nah, ini sudah ada berbagai macam bentuk-bentuk paragraf yang mungkin nanti kita bisa bahas lebih detail di saat sesi untuk interaktif dengan kalian. Terus yang kedua dari pembahasan yang pertama sudah, yang kedua adalah dalam mengedit pesan itu kita harus pemilihan kata-kata yang tepat. Nah, ini penting, pemilihan kata-kata yang tepat. Kenapa perlu diperhatikan dalam memilih kata-kata yang tepat? Karena memilih kata-kata yang sudah familiar atau dikenal. Jangan sampai kata-kata yang sifatnya mungkin pakai mengadopsi bahasa-bahasa asing yang kurang dikenal atau mungkin kurang mudah untuk dipahami. Nah, itu penting ya. Kita harus pemilihan kata yang tepat. Terus memilih kata-kata yang singkat, jangan bertele-tele kata-kata itu ya, jangan tujuannya misalkan yang logis, jangan katanya yang ingin jadi tujuan adalah kata A tapi kita menerangkan menggunakan kata B, C, D, F, ya terlalu panjang seperti itu. Terus memilih kata-kata yang bermakna tunggal, dalam artian apa? Jangan menimbulkan kata-kata itu pertanyaan bercabang yang akan membuat audien itu merasa bingung gitu ya. Wah, ini apa yang dimaksud sebenarnya kan? Bercabang gitu. Nah, ini penting. Jadi kita harus bisa benar antara memilih dan memilah kata-kata, memilih dan memilah kata-kata yang tepat yang sesuai dengan tujuan pesan bisnis kita. Terus membuat kalimat yang efektif. Lah, saya selalu bilang bahwa pembuatan kalimat itu adalah selalu yang efektif dan efisien gitu ya. Kalimat itu efektif, efisien. Bagaimana suatu kalimat itu yang benar-benar efektif dan efisien? Bentuk kalimat yang efektif yang bagaimana? Yaitu bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Efektif. Kita mau misalkan kita mau ke Semarang nih. Kalau ke Semarang itu lewat pintu tol nanti turunnya adalah misalkan di mana? Pintu tol Bawen atau pintu tol mana? Solotigo. Apakah terlalu jauh enggak gitu ya? Berbeda dengan kalimat yang kurang efektif, misalkan kalau kita mau ke Semarang, paling nggak kita nanti harus melewati beberapa tol. Beberapa tol itu harus kita pintunya ada pintu A, B, C, terus habis itu kita juga akan menemui pemandangan A, B, C. Itu tujuan utamanya kan jadi samar gitu ya. Yang logis, yang efektif. Kita harus jelas seperti itu.
Terus yang perlu diperhatikan juga dalam menyusun kalimat itu juga harus jelas. Jadi ada kesatuan pikiran, kesatuan susunan, dan kelogisan. Nah ini penting. Jadi kesatuan pikiran itu bagaimana suatu kalimat itu ya sama antara kalimat pembuka, kalimat akhir, semuanya sama gitu ya. Kesatuan susunannya juga sama. Pembukaan, penutup, terus mungkin juga ada hormat kita, tanda tangannya, siapa yang menulis, itu harus jelas. Kelogisan ya, kelogisan itu sama ya. Setiap suatu penyusunan kalimat itu yang logis dan yang bisa untuk benar-benar diterima oleh audiens. Lah, unsur kalimat itu juga penting ya. Unsur kalimat itu ada subjek dan predikat. Saya yakin kalian juga sudah pasti memahami bentuk-bentuk unsur kalimat ini. Subjek menjawab pertanyaan siapa atau apa yang dilakukan oleh kata kerja dan merupakan topik suatu bahasan atau sesuatu yang sedang dikatakan dan biasanya berupa kata benda. Subjek ini kan sudah cukup jelas sekali di sini. Terus predikat biasanya kata kerja gitu ya, berkaitan erat dengan subjeknya. Ia menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek, dapat juga berupa kata sifat, kata benda atau kata bilangan. Ya, subjek dan predikatnya sudah jelas di sini. Terus ada juga kalimat yang namanya unsur kalimat, ada unsur pelengkap. Di sini adalah untuk memperjelas arti suatu kata kerja di situ. Jadi objek baik objek langsung maupun tidak secara objek tidak langsung. Itu objek langsungnya kalau di sini tentang apa atau siapa, itu sudah jelas. Terus objek tak langsungnya adalah misalkan apa kegiatan yang dilakukan oleh kata kerja. Ini salah satu bentuk dari unsur kalimat. Nah ini contoh kalimat, ini sudah ada saya kasih contoh juga ya. Subjek misalkan Joni melakukan tur musik ke beberapa kota besar di Amerika Serikat. Terus contoh kalimat predikat, Manto membeli permen, kan sudah jelas kan. Terus objek contoh kalimat yang objek langsungnya, Jamal menerima piala. Objek tak langsungnya, ia menulis surat untuk Joni. Nah ini salah satu bentuk-bentuk contoh kalimat. Kalian pasti sudah cukup jelas untuk akan hal ini. Nah, sini ada juga beberapa jenis kalimat yang harus kalian ketahui. Ada kalimat sederhana, kalimat majemuk, kalimat kompleks gitu ya. Dimana kalau kalimat sederhananya ini memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Contohnya Andi mengirim pesanan buku ke konsumen. Nah, misalkan itu. Kalimat majemuk berisi dua atau lebih klausa independen tidak memiliki klausa dependen. Dapat dihubungkan dengan kata penghubung dan tetapi. Contohnya adik membeli kertas dan kakak membeli baju. Contoh. Terus kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini berisi sebuah klausa independen dan satu atau lebih klausa dependen. Contohnya ini adalah meskipun gaji tidak naik, para pegawai bekerja sebagaimana mestinya. Ini adalah salah satu contoh kalimat yang kompleks gitu. Terus bagaimana selanjutnya adalah cara mengembangkan paragraf. Ya, mengembangkan paragraf atau menulis sebuah pesan bisnis itu kan harus panjang tapi mudah dimengerti gitu ya. Harus ada namanya ilustrasinya. Harus ada perbandingan atau persamaan dan perbedaan, harus ada pembahasan sebab akibat, harus ada klasifikasi dan juga pembahasan pemecahan masalah. Ini harus disampaikan juga. Bagaimana untuk pengembangan paragraf ini penting ya, harus saling terkait antara satu hal dengan hal yang lain. Bagaimana persamaan dan perbedaan, terus pembahasan sebab akibatnya itu apa, terus pembahasan pemecahan masalahnya bagaimana. Itu juga cukup harus diklasifikasikan masing-masing. Lah, salah satu hal yang mungkin penting yang diperhatikan untuk memberikan pengaruh kepada audiens adalah memusatkan ide atau gagasan tunggal atau kesatuan ide. Jadi untuk setiap paragraf dan perlu tetap dijaga agar satu paragraf singkat gitu ya. Karena tidak ada ketentuan pasti bahwa kalimat untuk setiap paragraf berbagai variasi dapat dikembangkan. Jadi dalam satu paragraf itu kalau bisa sih memusatkan ide atau gagasan tunggal gitu ya. Kesatuan ide akan ada semua di situ. Seperti itu. Nah, ini adalah kita membahas secara teknis tentang bagaimana penyusunan kalimat-kalimat yang efektif. Kita bisa mengetahui penyusunan kalimat dengan menggunakan subjek, predikat, kalimat pelengkap dan lain-lainnya. Ini pun juga slide saya juga biar menarik gitu ya, seperti itu.
Oke teman-teman, mungkin itu di bab 7 yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan detail lagi dalam Zoom, kuliah Zoom kita bisa tanya untuk proses tanya jawab. Mungkin dari saya sekian dari bab 7. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.